Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat melihat video ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Nama saya Mutiara Laudia dengan BP 1810843029, yang mana melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kesenjangan Digital dalam Pemanfaatan Tiket Elektronik pada Angkutan Massa Transpadang. Dan ini dilatar belakangi dengan adanya program pembayaran non-tunai GNNT oleh Bank Indonesia sejak tahun 2009, yang mana hal ini juga tertuang dalam Peraturan BI nomor 11/12 PBI tahun 2009 tentang uang elektronik. Alasan diresmikan uang elektronik sendiri dinilai mampu dalam meminimalisir kecurangan, mempermudah transaksi, mengurangi konsumsi kertas, serta pembayaran yang aman. Berdasarkan literasi keuangan digital pada tahun 2019 oleh OJK, bahwasanya uang elektronik mengalami peningkatan dengan indeks 38,3% atau sekitar 285 juta penduduk di Indonesia, hanya 108 juta penduduk yang telah menggunakan pembayaran digital. Namun belum dipastikan apakah dari 108 juta tersebut telah mampu dalam menggunakan pembayaran secara digital. Meningkatnya uang elektronik yang ada digunakan oleh masyarakat, sayangnya eksistensi uang elektronik belum sepenuhnya bisa menjadi solusi terhadap pembayaran barang dan jasa, namun hanya sebagai alternatif dalam melakukan transaksi menggunakan uang tunai dan non-tunai. Hal tersebut bahwasanya Indonesia masih terdapat beberapa kendala atau penghambatnya dalam segi pembayaran secara digital, yaitu belum terbiasanya masyarakat menggunakan teknologi digital, masih kurangnya kenyamanan atau keamanan dalam transaksi secara digital. Selanjutnya yaitu sektor pemerintah juga menjadi kunci suksesnya perkembangan pemulihan digital di Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati teknologi secara merata. Upaya yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu diawasi. Jangan sampai sekadar berorientasi pada proyek saja tanpa memperhatikan efektivitas, optimalisasi, serta keberlanjutan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Alasan utama mengapa transformasi digital dalam keuangan publik menjadi populer, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan publik, serta mampu mendongkrak pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa publik yang semakin meningkat. Selanjutnya, berdasarkan grafik yang telah peneliti sajikan, bahwasanya terdapat kesenjangan digital daya saing yang berada pada Provinsi Sumatera Barat, yang mana Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat terakhir, yang dapat diartikan bahwasanya fenomena kesenjangan digital masih terjadi pada Sumatera Barat, yang mana ini salah satunya yang berada di Kota Padang menuju kota digital. Dalam pemulihan ekonomi digital, Dinas Perhubungan Kota Padang juga turut andil dalam menyukseskan GNNT pada layanan angkutan massa Transpadang, sehingga terhitung pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 bahwasanya pengelola Transpadang telah meresmikan secara penuh pembayaran menggunakan tiket elektronik, yang mana tiket elektronik itu pada awalnya menggunakan kartu fisik berupa berisi dan juga menggunakan kris. Transpadang sendiri pada awalnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Padang melalui unit pelaksana teknis pada tahun 2014 hingga tahun 2020. Namun terjadi pengalihan pengelolaan, yang mana ini juga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang nomor 13 tahun 2020 tentang penugasan pengelolaan Transpadang kepada Perusahaan Umum Daerah Kota Padang Sejahtera Mandiri. Pengelolaan Transpadang dialihkan kepada Perumda PSM sejak tanggal 1 Januari tahun 2021. Pemindahan pengelolaan Transpadang sendiri juga didasari dengan adanya aturan bahwa dinas dilarang memiliki usaha atau bisnis. Kembali ke tiket elektronik tersebut, tiket elektronik pada angkutan massa Transpadang didasarkan dalam Peraturan Wali Kota Padang nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan tiket elektronik pada angkutan massa bus Transpadang, dan juga didasarkan dengan SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang nomor 14.2 tahun 2019 tentang penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran tarif angkutan massa Transpadang. Selanjutnya, urgensi penelitian ini jika dilihat dari penerimaan pendapatan Transpadang pada tahun 2018 hingga tahun 2021, terjadinya penurunan realisasi Transpadang, yang mana dapat dilihat pada tahun 2018 sebelum berlakunya tiket elektronik Transpadang, target tercapai sekitar 76,84%. Sedangkan pada tahun 2019 setelah resminya pembayaran tiket elektronik, target hanya mencapai 72,35% dan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2021.
Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, bahwasanya terdapat fenomena empirik dan teoritik yang peneliti temukan di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola jasa transpadan terhadap pembayaran secara elektronik, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak paham dengan metode pembayaran transpadan. Selanjutnya, kurangnya kesiapan dari masyarakat dalam pemberlakuan sistem pembayaran secara digital, dan juga di beberapa lapisan masyarakat yang berusia lanjut tidak memiliki akses dalam pembayaran elektronik. Selanjutnya, itu masyarakat juga menilai bahwasanya harga yang telah ditawarkan masih kurang terjangkau di beberapa lapisan masyarakat. Maka dari itu mengakibatkan adanya pengurangan pendapatan Transpadang semenjak mulai diberlakukannya sistem pembayaran secara digital. Maka dari itu, di dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk kesenjangan digital yang terjadi dalam pemanfaatan tiket elektronik pada angkutan massa Transpadang, dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bentuk kesenjangan digital yang terjadi pada pemanfaatan tiket elektronik pada angkutan massa Transpadang. Di dalam penelitian ini ada 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yayat Dehadiat pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh Yeni tahun 2016, dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Octaviano pada tahun 2020. Persamaan penelitian ketiga penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak yang sama-sama meneliti tentang kesenjangan digital. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu terdapat pada teori dan juga lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini, teori yang peneliti pakai yaitu teori tradisi utama dalam melihat permasalahan kesenjangan digital oleh Sparkolin tahun 2013, yang mana Spark berpendapat dalam melihat permasalahan kesenjangan digital perlu dilihat yaitu akses, keterampilan dan kompetensi budaya, pengguna internet, dan reproduksi sosial. Selanjutnya, untuk skema pemikiran bisa Bapak Ibu lihat dari gambar yang telah peneliti sajikan. Selanjutnya, definisi operasional. Dari ketiga variabel yang telah peneliti sampaikan tadi, terdapat 6 indikator dari masing-masing variabel tersebut. Dari variabel akses, indikatornya yaitu sarana fisik dan material akses. Yang kedua, keterampilan dan kompetensi budaya dengan indikator skill dan persepsi. Dan yang ketiga, pengguna internet dan reproduksi sosial dengan indikator pola penggunaan dan kelas sosial. Yaitu metodologi penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Untuk teknik pemilihan informan, peneliti menggunakan accidental sampling, yang mana peneliti memilih 10 orang subjek untuk dijadikan informan dalam penelitian, yang mana informan tersebut terdiri dari latar belakang pendidikan yang berbeda, usia, dan juga jenis kelamin, serta pekerjaan yang berbeda, yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia 18 tahun ke atas. Untuk peranan peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen utama, unit analisisnya yaitu masyarakat, yaitu penumpang Transpadang koridor 1 dan koridor 4. Untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi sumber yaitu dari pihak pengelola jasa Transpadang yaitu Perumda PSM. Yaitu bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini berada di Kota Padang yang merupakan kota terbesar di pantai Pulau Sumatera dan juga merupakan ibu kota provinsi dari Sumatera Barat. Mayoritas penduduk di Kota Padang beragama Islam dan umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau. Secara administratif, Kota Padang memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan, yang mana masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kota Padang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Untuk lokasi tepatnya, lokasi penelitian berada di angkutan massa Transpadang, yang mana Transpadang merupakan transportasi massal yang ada di Kota Padang. Transpadang sendiri merupakan layanan angkutan massal BRT di Kota Padang yang mulai beroperasi pada tanggal 13 Februari tahun 2014, yang mana berdasarkan Perwako nomor 13 tahun 2020, kemudian direvisi menjadi Perwako nomor 9 tahun 2021, bahwasanya Transpadang mempunyai 6 koridor pengembangan. Namun saat ini pada tahun 2023 ini ada sekitar 4 koridor yang telah beroperasi, sedangkan untuk 2 koridor lagi masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya yaitu program pembayaran tiket elektronik pada angkutan massa Transpadang. Kebijakan ini disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Padang yang didasarkan dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan tiket elektronik pada angkutan massal Trans Padang, dan juga didasarkan dengan SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Nomor 14.2 Tahun 2019 tentang penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran tarif angkutan massal Trans Padang. Trans Padang sendiri telah meresmikan secara penuh pembayaran tiket elektronik pada tahun 2019, yang mana awalnya menggunakan smart card berbentuk berisi, namun seiring berjalannya waktu, Trans Padang telah menambah opsi pembayaran dengan menggunakan kris yang telah bekerjasama dengan bank. Selanjutnya bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang telah peneliti sampaikan tadi bahwasanya dalam penelitian ini menggunakan teori tradisi utama dalam melihat permasalahan kesenjangan digital oleh Sparkolin tahun 2013. Yang mana pada variabel akses untuk indikator akses fisik, peneliti menemukan bahwasanya dalam akses fisik ini sudah berjalan dengan baik. Yang mana ini artinya prediktor utama dalam melihat permasalahan kesenjangan digital sudah terpenuhi. Hal ini juga dilihat dari kedua opsi pembayaran yang telah diberikan oleh jasa layanan Trans Padang telah digunakan secara baik oleh penumpang Trans Padang, sehingga dampak yang diakibatkan dalam indikator akses, masyarakat tidak merasa kebingungan lagi apabila ingin menaiki Trans Padang dikarenakan telah memiliki akses berupa fisik tersebut. Selanjutnya pada material akses. Berdasarkan temuan peneliti pada variabel akses untuk indikator material akses, peneliti menyimpulkan bahwasanya penumpang masih merasakan kurangnya keterjangkauan harga yang ditawarkan dalam pembelian kartu bergizi. Namun karena ingin melakukan perjalanan menggunakan Trans Padang, penumpang merasa terpaksa membeli dengan harga tersebut agar dapat menggunakan transportasi publik. Selanjutnya dalam variabel material akses ini, dampak yang dimunculkan adanya penurunan minat penggunaan Trans Padang, khususnya bagi mereka yang secara rutin menggunakan Trans Padang. Harga pembelian kartu bergizi juga tergolong mahal. Inilah yang mempersepsikan adanya ketidakadilan dalam akses material bagi beberapa sebagian penumpang. Selanjutnya pada variabel keterampilan dan kompetensi budaya. Spark juga menjelaskan bahwasanya dalam melihat permasalahan kesenjangan digital, kita tidak hanya melihat dari aksesnya saja, tetapi kita harus dapat melihat bagaimana skill atau kemampuan dan juga persepsi dari pengguna tersebut. Di dalam penelitian ini, untuk indikator skill, peneliti menemukan bahwasanya penumpang telah memiliki skill, yang mana penumpang Trans Padang telah mampu menggunakan pembayaran secara elektronik, mulai dari cara pengaplikasiannya, pengisian saldo, serta pembeliannya. Namun, terdapat kesenjangan yang terjadi pada kemampuan pengguna dengan rentang usia lanjut usia. Mereka masih meminta bantuan ke orang lain agar dapat menggunakan pembayaran secara non-tunai. Sedangkan untuk rata-rata penumpang dewasa menggunakan metode pembayaran kris, karena mereka menilai bahwasanya dengan menggunakan metode pembayaran kris ini, mereka dapat memantau transaksi pembayaran serta menghindari kecurangan dalam pembayaran, sehingga namun di sisi lain, pembayaran menggunakan kris kurang diminati masyarakat dikarenakan pembayaran menggunakan kris memerlukan jaringan yang stabil. Selanjutnya, indikator persepsi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwasanya mayoritas dari penumpang menganggap bahwasanya pembayaran menggunakan tiket elektronik ini lebih menguntungkan, lebih praktis, dan juga lebih efisien dibandingkan dengan uang tunai. Sehingga untuk indikator persepsi tidak terjadinya kesenjangan yang signifikan, sehingga hal tersebut juga menunjukkan penggunaan teknologi digital pada Trans Padang juga semakin diterima oleh masyarakat dan juga dianggap sebagai solusi yang efisien dan efektif. Variabel penggunaan internet dan reproduksi sosial. Spark juga menekankan bahwasanya variabel ini merupakan variabel terakhir dalam melihat permasalahan kesenjangan digital, yang mana dapat dilihat dari pola penggunaan masyarakat dan juga kelas sosial. Yang mana berdasarkan hasil temuan peneliti pada variabel penggunaan pada indikator pola penggunaan ini dapat dikategorikan rendah. Ini dilihat dari pola-pola penggunaan mereka yang hanya mengetahui bahwasanya bergizi ini hanya digunakan untuk Trans Padang saja. Hal ini juga menunjukkan bahwa penumpang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi bergizi sebagai alat pembayaran yang efektif dan efisien di berbagai tempat lainnya. Pernyataan yang dikemukakan Spark dalam penelitian ini jelas terlihat bahwa walaupun dalam akses dan keterampilan yang telah cukup, namun mereka juga kurang mendapatkan edukasi dan kurang mengembangkan pola-pola penggunaan yang lebih luas. Perlu juga pemerintah memberikan edukasi yang lebih intensif bahwa keuntungan dalam menggunakan pembayaran non-tunai, baik itu pembayaran menggunakan bergizi atau kris, memiliki manfaat serta kemudahan dalam transaksi pembayaran di mana saja. Selanjutnya yaitu kelas sosial. Di dalam kelas sosial ini, peneliti melihat bagaimana keterkaitan antara akses dan keterampilan dari pengguna layanan Trans Padang, yang mana berdasarkan indikator kelas akses penumpang yang telah peneliti kaitkan tersebut, peneliti
peneliti menyimpulkan bahwasanya pada koridor 1 dan 4 memiliki tingkat perbedaan akses dan skill yang didasarkan dengan pendidikan atau pekerjaan dan usia. Sedangkan untuk jenis kelamin tidak adanya pengaruh terhadap kesenjangan digital transpadang. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian telah peneliti sampaikan tadi bahwasanya bentuk kesenjangan digital yang terjadi dalam pemanfaatan tiket elektronik dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dalam penggunaan teknologi digital dan pengurangan tingkat kesenjangan digital. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang terletak pada indikator-indikator seperti indikator pola penggunaan, skill, dan juga material akses. Namun beberapa kekurangan ini juga menjadikan beberapa kekurangan tadi juga menjadikan kesenjangan digital yang terjadi pada Transpadang hingga saat ini masih terjadi. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penurunan tingkat kesenjangan digital juga telah menurun. Hal ini juga disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, sehingga memunculkan adanya perubahan penggunaan teknologi digital khususnya dalam sistem pembayaran Transpadang. Selanjutnya, untuk saran yang dapat peneliti sampaikan bahwasanya untuk Perumda PSM disarankan untuk melakukan secara rutin dalam mensosialisasikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan juga diharapkan kepada Perumda PSM untuk lebih meningkatkan persediaan sarana dan prasarana yang memadai serta jaringan yang cukup dalam melakukan transaksi elektronik. Dan yang kedua, disarankan kepada pramugara Transpadang agar terus melakukan pengecekan ketersediaan penumpang terhadap akses pembayaran Transpadang dengan menanyakan apakah mereka sudah mengetahui bahwasanya Transpadang tidak lagi melayani pembayaran secara tunai. Dan juga disarankan kepada penumpang untuk terus melakukan pengecekan riwayat transaksi setelah melakukan pembayaran. Baiklah, sekian hasil presentasi saya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video presentasi saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.